البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara ibadah yang sangat penting untuk senantiasa kita berupaya untuk memperbaikinya dan memperbaikinya adalah as-salat. Nah, karena memang ibadah ini akhwani fillah merupakan ibadah yang menjadi pokok penopang keislaman seseorang. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah. Setelah syahadatain, perkara yang menjadi rukun keislaman seseorang adalah as-salah, penegakan salat. Kemudian baru wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz bin Jabal telah menegaskan bahwasanya ra'sul amril Islam wa 'amuduhu as-salah. Pokok segala perkara adalah Islam karena dia menjadi dasarnya. Tanpa keislaman semua yang dilakukan oleh seorang hamba tidak bernilai. Kemudian untuk Islam itu bisa tegak, yang menjadi amudnya, menjadi saka utamanya, tiang utamanya adalah salat. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak dari seorang hamba adalah tentang salatnya. Maka apabila salat itu bagus, biidznillah tabaraka wa taala perkara yang lain ikut bagus. Tapi kalau sudah perkara salatnya buruk, maka hal yang lainnya juga akan terkena keburukannya. Oleh karena itulah kawan, mempelajari tentang perkara salat harus seorang muslim berupaya terus menambah pengetahuannya dan juga berupaya memperbagus salatnya dengan bertambahnya umur. Maka hendaknya semakin bertambah kebagusan salat kita. Juga berupaya menambah hal-hal yang dulu belum kita wujudkan di dalam salat. Misalnya seputar azkar, zikir-zikir misalnya. Zikir-zikir di dalam salat. Misalnya ketika doa istiftah, kita sejak kecil hanya menggunakan satu macam zikir saja. Maka berupaya untuk seorang menambah hafalan zikir doa istiftah dengan bacaan yang lain untuk bisa
dia berganti-ganti dalam membacanya. Demikian pula yang banyak sekali akhwan lalai untuk menambah hafalan dalam rukun tersebut, yaitu bacaan ketika i'tidal. Bacaan ketika i'tidal, misalnya seorang sejak kecil hanya membaca Rabbana walakal hamd, berhenti sampai situ saja. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka berupaya untuk menambahnya, karena ada bacaan yang lebih panjang dari itu. Nah, sehingga harapannya dengan adanya penambahan akan semakin bagus salat yang dilakukan oleh seseorang. Dan juga di antara metode yang penting akhwan untuk memperbagus salat kita adalah dengan mempelajari kekeliruan-kekeliruan yang manusia banyak terjatuh di dalamnya ketika menunaikan ibadah salat ini. Karena terkadang seseorang ketika mempelajari tentang salat dari sisi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seakan-akan paham, tapi ternyata ketika menunaikannya masih keliru. Oleh karena itulah dengan mempelajari pembahasan kesalahan-kesalahan orang yang salat, harapan kita akhwanifillah, kita betul-betul bisa memperbaiki salat kita dan menunaikan ibadah yang agung ini dengan sebaik mungkin. Dan tentunya pembahasan tentang salat tidak akan luput dengan pembahasan wudu, karena wudu merupakan syarat sahnya salat. Tanpa wudu yang benar, maka sebaik apapun salat yang tidak akan diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata bi ghairi tuhurin. Tidak sah salat tanpa bersuci. Oleh karena itulah kawan, karena salat tidak akan bisa diterima dan tidak akan sah tanpa wudu yang benar, berarti sama pentingnya kawan membahas tentang perkara salat dengan apa? Membahas tentang perkara wudu. Jangan sampai keadaan kita seperti keadaan sebagian manusia. Aku sudah sejak kecil berislam, masa wudu harus belajar, masa wudu harus apa? Diajari lagi. Jangan. Akan tapi hendaknya terus menerus kita berupaya mencari, memperbaiki. Kalau dulu belum menghafal dalil, maka langkah berikutnya kita berusaha mengingat dalilnya. Kenapa? Karena beda. Seseorang yang melakukan ibadah dalam keadaan dia menghadirkan pada dirinya perintah-perintah baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan yang tidak menghadirkan hal tersebut sama sekali. Ketika dia misalnya menunaikan wudu, hadir dalam dirinya keutamaan wudu, sehingga memperkuat ihtisab, mencuci mukanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwasanya seorang yang ketika berwudu mencuci muka, maka akan berguguran kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh matanya dan organ-organ tubuh yang berada di wajahnya, bersama dengan tetesan-tetesan air wudu. Makanya ketika membasuh muka dia ingat itu, berarti ada ihtisab, berharap semoga mendapatkan keutamaan tadi, gugur kesalahan-kesalahannya. Ketika mencuci tangan, demikian pula berguguran kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya.
bersama dengan akhir tetesan-tetesan wudu. Nah, ketika mencuci kaki juga, nah, berguguran kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kakinya, di mana kaki ini mungkin, nah, diajak untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Maka dengan wudu ketika dicuci kaki tersebut berguguran kesalahan-kesalahan, nah, sampai akhir tetesan, nah, dari air wudu tersebut. Nah, kalau hadir yang demikian, akhwan, biidznillah ibadah seseorang akan bertambah baik dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itulah wudu pun, akhwan, berusaha untuk seseorang memikirkannya, jangan cuma sekedar cepet-cepetan, taib, kemudian penggunaan air sembarangan dan seterusnya. Tapi ingat sunnah-sunnah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Antara zahir amalan dia dengan batin, nah, terjadi apa? Keterkaitan. Karena istihdar, nah, menghadirkan, nah, fadhailil a'mal, keutamaan-keutamaan suatu amalan ketika dia beramal, ini akan memperkuat ihtisab, memperkuat rasa harap, dan akan apa? Akan mendorong untuk dia ikhlas. Karena apa yang diingat adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan di hadapan kita, akhwani fillah, yang insyaallah taala, nah, risalah yang singkat ini akan kita jadikan materi untuk pembahasan di bulan Ramadan ini. Karena pembahasan tentang masalah puasa, alhamdulillah, adalah terulang-ulang di Ramadan-Ramadan yang lalu. Walaupun insyaallah ta'ala sesekali kita akan murajaah dalam bentuk tanya jawab untuk apa? Mengingat. Demikian pula apabila ada pertanyaan seputar hukum Ramadan yang akan kita bahas secara sekilas untuk mengingatnya. Nah, adapun untuk Ramadan kali ini kita akan membahas risalah singkat yang ditulis oleh Syekhuna Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, berkaitan dengan akhta'ul musallin, kesalahan-kesalahan orang yang salat. Nah, minal wudu'i ila ma ba'dat taslim, dimulai dari apa? Dari wudu sampai setelah salam. Ya, dimulai dari permasalahan wudu sampai setelah salam. Ini insyaallah taala akan kita pelajari. Nah, hal-hal yang manusia banyak terjatuh di dalamnya. Nah, yaitu kesalahan-kesalahan yang banyak manusia terjatuh padanya. Mempelajari kekeliruan, akhwani fillah, bukan kemudian untuk kita mencemooh orang yang keliru tersebut, akan tetapi kita berupaya untuk menghindar dan mengoreksi diri-diri kita sendiri ketika terjatuh dalam kekeliruan tadi. Dan perlu diketahui bahwasanya akhta yang dimaksud dalam risalah ini, nah, tidak keseluruhannya kemudian berupa perkara yang muharram. Maksudnya bagaimana, akhwan? Karena al-khata', kekeliruan itu bertingkat-tingkat. Ada kekeliruan yang sifatnya muharram, nah, yang berakibat batalnya amalan tersebut. Ada yang kekeliruannya itu ringan, nah, pada derajat makruh, nah, atau kekeliruan yang, nah, berakibat kurangnya pahala yang dia dapat, kurangnya kesempurnaan dari ibadah yang dilakukan tersebut. Kalau itu salat sebagaimana pembahasan kita, maka kekeliruan tersebut mengurangi keutamaan atau pahala salat yang dia lakukan. Baik. Dan nanti insyaallah taala dengan membacanya akan kita ketahui dan kita bisa memilah dan memilih
jenis-jenis kekeliruan tersebut. Intinya ikhwan bahwasanya akhta yang dimaksud ini tidak semuanya dari sisi hukumnya sama. Nah, tapi bertingkat-tingkat kadar kekeliruannya. Nah, sekarang kita mulai dari permasalahan wudu. Akhta'ul mutawaddi'in. Kekeliruan-kekeliruan orang yang berwudu. Yang pertama, masalah as-siwak. Qala hafizahullah ta'ala yustahabbu as-siwaku 'indal wudu'i istihbaban muakkadan. Disunahkan untuk bersiwak ketika wudu dengan kesunahan yang dikuatkan, yaitu sunnah dalam masalah ini adalah apa? Sunnah yang muakkad, betul-betul dikuatkan, karena memang dalam masalah siwak akhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran yang sangat banyak. Dan berkaitan dengan wudu, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'. Kata beliau rahimahullah, atau kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja tidak memberatkan atas umatku, maka tentu aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudu. Jadi bersama dengan setiap wudu akan diperintahkan untuk apa? Kita bersiwak seandainya hal itu tidak memberatkan. Nah, konteks yang seperti ini akhwani fillah menunjukkan tentang kuatnya dorongan untuk bersiwak sebelum berwudu. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan hal tersebut dengan tegas. Kenapa? Karena tentunya ketika beliau memerintahkan, hukumnya akan menjadi apa? Kalau Nabi sudah perintahkan, maka hukumnya akan menjadi apa, Aba Ilyas? Menjadi wajib. Dan Nabi khawatir ini akan memberatkan umat. Dan memang kalau kemudian Nabi memerintahkan untuk kita bersiwak pada setiap wudu, tentunya manusia akan apa? Terjatuh dalam masyaqqah, dalam keberatan dan kesulitan. Apalagi kalau bersiwaknya harus dengan kayu arok secara menyeluruh, yaitu semuanya harus pakai kayu arok, kayu siwak. Ini tentunya akan terwujud masyaqqah. Dari sisi ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, di mana beliau mengetahui keutamaan siwak dan sangat menganjurkannya, tapi apa? Tidak sampai memerintahkannya. Kenapa? Karena khawatir kalau diperintahkan akan memberatkan umat. Dan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa ghairuhu dan yang lainnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa sahahu Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Albani fil Irwa, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Al-Irwa. Qala Syekh Al-'Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarh Al-Mumti' wa la yadullu ala annahu laysa bimasnun aw laysa ma'muran bihi bal laula al-masyaqqatu lakana wajiban li ahammiyatihi. Hadis ini tidaklah menunjukkan bahwasanya perkara itu tidak disunnahkan. Dan hadis ini juga tidak menunjukkan bahwasanya perkara ini tidak dianjurkan, tidak diperintahkan dengan perintah yang sifatnya istihbab. Nah, bahkan yang dimaksud dengan hadis ini seandainya saja tidak memberatkan, tentunya itu akan menjadi perkara yang wajib karena pentingnya. Jadi Nabi menganjurkan
Dan anjuran adalah perintah yang sifatnya apa? Sifatnya istihbab, tidak wajib. Dan perlu diketahui ikhwan, siwak ini dianjurkan tidak hanya pada kondisi ketika hendak berwudu, tapi juga disunnahkan pada banyak hal. Ketika hendak salat, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika lama diam untuk memulai pembicaraan lagi, disunnahkan untuk bersiwak. Demikian pula ketika hendak masuk rumah, mau menemui keluarga, disunnahkan untuk bersiwak. Taib. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan pada hal-hal tersebut, dan beliau juga menegaskan sebagaimana dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya siwak adalah salah satu sebab yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siwak matharatun lil fam, maradatun lirrabb. Pembersih untuk mulut dan sebab keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa min akhta'il mutawaddi'in, adapun di antara kekeliruan orang yang berwudu berkaitan dengan masalah siwak, al-awwal ihmalus siwaki 'indal wudu ma'al hajati ilaih. Ihmalus siwak yaitu melalaikan siwak ketika berwudu bersamaan dengan butuhnya dia terhadapnya. Seperti misalnya apa? Wudu ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, akhwan, dia mau berwudu, ini dia sangat butuh untuk bersiwak, melebihi apa? Kondisi yang lain. Oleh karena itulah pada kondisi itu, hendaknya seorang berusaha untuk apa? Bersiwak terlebih dahulu. Baik. Dan bersiwak, akhwanifillah, memang asalnya adalah dengan apa? Dengan khashabul arak, dengan kayu arak. Ini asalnya. Namun kayu arak ini bisa apa? Digantikan pada kondisi ketika seorang tidak mendapatkannya, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari tanaman tersebut, seperti di negeri kita, akhwan. Tidak semuanya bisa mendapatkan kayu siwak. Baik. Maka bisa menduduki kedudukan syajarul arak ini, akhwan, yaitu apa saja yang maksud dari bersiwak tersebut bisa terwujud, yaitu bisa membersihkan. Seperti apa? Pada masa sekarang menggunakan sikat gigi. Sehingga akhwan, ketika seorang sikat gigi ini menduduki kedudukan bersiwak. Saya menduduki kedudukan bersiwak. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, akhwan, wa kana siwakul qaumi al-araka wal bassam. Adalah dulu siwak kaum itu al-arak dan al-basham dengan shin. Al-basham jenis selain kayu arak. Kemudian kata beliau, wa kullu ma yajlul asnan, dan semua perkara yang bisa menjadikan gigi itu apa? Gigi itu bersih. Ya, gigi itu bersih. Tidak gadel, kata orang Jawa. Tahu Muhammad? Padang
Gadel tahu. Ya tidak banyak kotoran, yaitu apa? Gudal. Tidak banyak gudal. Enggak tahu lagi nih Mas kamu. Jangan pakai bahasa Jawa. Ya, kotoran di gigi yang bikin gigi kuning. Nah, saya masuk ikhwan dalam cakupan siwak ya kullu ma yajlul asnan. Menjadikan apa gigi itu putih. Bersinar walaupun tidak bisa keluar bintangnya tidak apa-apa. Ya putra, membersihkan gigi dan wala yu'dhiha. Kenapa? Sebagian benda memang bisa membuat putih, tapi apa? Membuat sakit juga. Antum kerik pakai pisau, ini walaupun bisa bersih tapi apa? Menyakiti. Maka syaratnya akhwan, kullu ma yajlul asnan wala yu'dhiha, dan tidak menyakiti. Baik. Kemudian yang ketiga, wa yutayyibu nakhatal fam. Ya, dan memperbagus, menyegarkan bau mulut. Aroma mulut kita menjadi apa? Menjadi tidak busuk. Nah, kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, fajaizun al-istiyaku bih, maka hal-hal yang seperti ini walaupun bukan dari kayu arak boleh untuk bersiwak dengannya. Berarti ada 3 unsur akhwan dalam bersiwak yang hendaknya diperhatikan. Untuk kita bisa seandainya tidak mendapati kayu siwak, bisa menggantikan dengan benda tersebut yang terkumpul padanya 3 hal tadi. Baik. Yang pertama apa tadi? Kullu ma yajlul asnan, bisa membersihkan gigi. Berarti sikat gigi itu masuk akhwan. Kenapa? Membersihkan gigi. Wala yu'dhiha, syarat kedua tidak menyakiti gigi. Juga mulut kita tidak tersakiti. Dan yang ketiga yutayyibu nakhatal fam, yaitu menyegarkan, memperbagus bau mulut kita sehingga tidak busuk, tidak menjadikan orang yang ngomong dengan kita di hadapan kita pingsan. Kita terganggu dengan bau mulut yang tidak sedap dari kita. Nah, ini 3 unsur akhwan. Apabila terpenuhi maka boleh bersiwak dengannya dan dihukumi seperti siwak. Makanya gosok gigi, gosok gigi menggunakan sikat gigi, kemudian dengan pasta gigi pada masa ini terkumpul padanya hal-hal tadi. Sehingga ketika gosok gigi pun akhwan, diniati itu bersiwak sehingga tercapai dan didapatkan keutamaan bersiwak ini. Dan bersiwak mustahabun fi jami'il awqat, yang disunahkan pada semua waktu. Walaupun mungkin akhwan dari sisi kebersihan memang lebih bersih dari sikat gigi, tapi tidak bisa sesimpel kayu arak, ya tidak. Mau salat mengeluarkan sikat gigi ya tidak pas, ya kan? Kalau mau salat mengeluarkan kayu arak ya tidak akan ada yang protes. Nyaman saja. Baik. Mungkin kalau kita bisa mendapati di tempat kita kayu yang memiliki sifat seperti itu, dalam artian bisa berserabut tapi tidak menyakiti misalnya, bisa saja. Cuman sulit untuk mendapatkan yang memenuhi unsur ketiga, yutayyibu nakhatal fam, yaitu menyegarkan,
seperti yang ada pada kayu siwak. Ya, kayu siwak yang baru ikhwan segar. Nah, rasanya ada pedas-pedasnya sedikit. Jadi kekeliruan yang pertama ini banyak yang mengabaikan untuk bersiwak ketika wudu padahal dia butuh. Ya, kondisi yang sangat butuh tadi kondisi apa? Kesenan? Ketika apa? Ketika kita mau berwudu dan memang sangat butuh bersiwak dari semua kondisi. Paling butuh ketika apa? Ketika wudu habis bangun tidur, ya tidak? Maka jangan malas-malas. Juga ini ikhwan faidahnya juga akan mengusir kantuk. Mengusir kantuk. Nah, ketika seorang bersikat gigi, nah, ketika bangun tidur, kemudian berwudu, ini bisa mengusir kantuk karena menjadi segar, lebih segar. Maka coba yang suka masih ngantuk-ngantuk, nah, diperhatikan ini, diamalkan sunnah ini. Kekeliruan yang kedua, as-siwaku bil asabi' asna al-madmadah. Ya, ketika berwudu ikhwan, nah, kekeliruannya masalah siwak yaitu dia bersiwak dengan jari-jarinya. Ya, dia bersiwak dengan jari. Dan dilakukan asna al-madmadah di pertengahan berkumur-kumur. Ini keliru karena sebagian juga mau kumur-kumur sudah sekalian aja lah. Nah, digosok pakai jarinya, pakai biasanya terkadang ada yang dilihat pakai telunjuk jari. Nah, ini keliru. Tidak disunahkan di situ dan bersiwak dengan jari tidak masuk, karena jari tidak memenuhi unsur yang 3 tadi. Ya, ya tidak bisa membersihkan. Taib, karena terlalu halus. Kali jari orang yang kasar mungkin ini nggak akan membersihkan, cuman. Nah, dan para ulama menegaskan bahwasanya bersiwak dengan jari itu tidak masuk kategori apa? Siwak. Yang menggosok gigi dengan jari tidak masuk dalam kategori siwak. Ya, karena itulah kalau ingin siwak kok di tengah-tengah wudu saat berkumur-kumur ini keliru. Kecuali akhwan, ini juga penting. Pada kondisi dia berkumur-kumur kok masih ada sisa makanan yang terasa di mulut, boleh saja dia kemudian memasukkan jarinya mengambilnya. Tidak dikaitkan dengan masalah siwak, tidak pula dikaitkan dengan masalah wudu, tapi karena memang ada sesuatu yang mengganggu di mulut. Yang kalau tidak dikeluarkan nanti malah akan mengganggu ketika sholat. Karena sisa makanan yang terselip di mulut, nah kok tidak dikeluarkan ketika berwudu atau sebelum sholat, intinya kawan, biasanya ketika sholat ini akan tiba-tiba mencair keluar, ini mengganggu. Akhirnya sholatnya cuma ngurusi ini sisa makanan ini yang khawatir tertelan. Karena kalau menelan dengan sengaja sisa makanan, walaupun kecil padahal dia mampu untuk memisahkannya dari air liurnya, maka itu batal salatnya. Batal salatnya. Jadi harus dikeluarkan, tidak boleh ditelan sisa-sisa makanan yang ada di mulut ketika salat. Nah, ini 2 kekeliruan berkaitan dengan masalah siwak di saat berwudu. Nah, dan sebagai faedah tambahan akhwan, ketika seorang bersiwak, apakah disunnahkan dengan tangan kanan ataukah tangan kiri? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya disunnahkannya bersiwak itu dengan tangan kiri. Kenapa? Beliau berpendapat dikarenakan siwak itu adalah izalatul adza. Nah, izalatul adza itu menghilangkan sesuatu yang kotor, suatu gangguan. Sebagaimana seorang ketika bercebok menggunakan tangan kiri, demikian pula ketika bersiwak. Ini pendapat Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun pendapat kedua, ikhwan,
Di antaranya yang berpendapat ini adalah Ibnul Mulaqqin. Beliau menyatakan bahwasanya siwak ya disunahkan dengan tangan kanan. Nah, karena masuk dalam keumuman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk mengedepankan yang kanan. Taib fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Kemudian dalam sebagian riwayat wa fi sya'nihi kullih, dalam semua kondisi beliau. Dan di antara kondisi yang dicakup hadis ini kata Ibnul Mulaqqin dan yang lainnya adalah bersiwak. Taib. Lalu mana dari dua pendapat ini yang rajih khwanifillah wallahu ta'ala alam? Kalau kita perhatikan dari beberapa dalil yang ada, maka yang rajih dalam masalah ini bersiwak tetap dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Kenapa? Yang pertama, tidak ada nas penetapan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan tangan kiri. Padahal ikhwan, melakukan perbuatan yang seperti ini dengan tangan kiri tentunya ikhwan merupakan hal yang akan mengundang perhatian para sahabat. Dan mereka akan akan mengkhabarkan kepada kita. Bersamaan dengan banyaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak, tapi tidak ada satupun yang mengkhabarkan Nabi bersiwak dengan tangan kiri. Ini menunjukkan kembali ke hukum asal bahwasanya Nabi menyukai untuk melakukan hal-hal dengan dengan tangan kanan. Juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sakit, berada di pangkuan Aisyah, kemudian masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Dalam keadaan beliau membawa siwak. Maka Nabi memandang siwak itu dan dipahami oleh Aisyah bahwasanya Nabi menginginkan siwak. Maka dimintalah siwak itu, akhwan. Dan kemudian dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah memberi dan menerima menggunakan tangan tangan kanan. Tentunya Nabi menerima dari Aisyah dengan tangan kanannya, dan tidak dinukilkan beliau memindahkan siwak itu dari tangan kanan ke tangan kiri. Ini menunjukkan zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan tangan kanan. Nah, baik. Jadi ketika bersiwak, demikian pula dengan sikat gigi pada masa ini itu dengan tangan kanan. Dan itu akhwan akan lebih mudah juga karena untuk menggerakkannya tangan kanan lebih lebih lihai ya bagi keumuman manusia. Walaupun pada perkara ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, akhwan, al-amru wasi', perkaranya luas. Mau tangan kanan silahkan, mau tangan kiri silahkan. Tapi kalau mau memilih dari dua pendapat ini mana yang dikuatkan, maka dikuatkan menggunakan tangan kanan. Tapi tidak diingkari mereka yang menggunakan tangan kiri dalam bersiwak. Baik. Nah ini tentang pembahasan pertama dalam masalah siwak, diingat-ingat, dan juga diingat bahwasanya masuk dalam hukum siwak ini gosok gigi, menggunakan sikat gigi dan pasta gigi pada masa ini karena terpenuhi padanya 3 syarat atau 3 kriteria yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala tadi. Baik. Dan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr tadi dalam kitab beliau Al-Istidhkar jilid 3 halaman 272. Kitab Al-Istidhkar jilid 3 halaman 272. Tayyib, barakallahu fikum.
Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.